Di era globalisasi yang semakin kompleks, kemampuan mengelola keuangan pribadi menjadi keterampilan yang sangat penting, terutama bagi generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjadi pilar pembangunan masa depan yang perlu dibekali dengan pengetahuan mendalam tentang perencanaan keuangan pribadi. Melalui pengelolaan keuangan yang strategis seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi, generasi muda dapat menghadapi tantangan finansial dengan lebih percaya diri. Tidak hanya untuk kesejahteraan pribadi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang berdaya secara ekonomi, guna menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Iya tahu. Tahu cuman yang basic-basic aja sih, belum terlalu tahu yang gimana-gimana banget. Ya, aku tahu. Ya tahu. Oke. Belum dipersiapkan banget sih, tapi ada gambaran-gambarannya lah sedikit. Itu penting banget karena dengan perencanaan keuangan tuh kita bisa memanajemen resiko-resiko yang akan terjadi lah di masa depan. Perencanaan anggaran keuangan penting banget karena jadi kita tahu gimana mau alokasiin uang kita buat masa depan nanti gitu. Ya bagus ya. Kebiasaan nabung sebenarnya dari kecil tuh udah, cuman makin kesini tuh nabungnya jadi nabung kalau lagi butuh beli sesuatu aja sih, bukan nabung yang niat tiap harinya nyisihin uang gitu tuh udah enggak. Metode nabung yang sekarang nih, nabung karena mau beli sesuatu, manfaat yang paling aku rasain itu jadi wishlistnya tercapai, apa yang lagi dipengenin tercapai gitu sih. Kalau enggak kayak kalau tiba-tiba ada urgent yang sesuatu membutuhkan uang, jadi punya pegangan. Intinya itu sih jadi punya pegangan. Keren. Menurut saya sih itu beda karena kalau nabung itu kita cuma sekedar nabung, tapi kalau investasi itu kan ada resiko rugi, ada resiko untung segala macam. Menurut aku kalau menabung sama berinvestasi itu beda. Kalau menabung itu dia lebih kayak mempertahankan nilai uangnya aja. Kalau investasi dia menjaga nilai, justru dia lebih menjaga nilai mata uangnya karena tergantung dari tingkat inflasi atau deflasi dari nilai uang tersebut di masa depan gitu. Menurut aku beda karena aku juga udah pernah investasi. Jadi kalau menabung itu tuh kita nggak dapat hasil apa-apa, Kak. Hanya uang kita yang dijaga. Kalau misalkan investasi itu kita bisa dapat hasil, cuman hasil kita juga bisa berkurang gitu. Jadi lebih beresiko, cuman bisa dapat untung yang lebih gitu. Nabung sama invest gak terlalu ngerti investasi, cuman kalau secara awam kayaknya sih kurang lebih sama, cuman bedanya ini gak sih, kalau menurut aku bedanya itu nabung itu jangka pendek, kalau invest itu jangka panjang. Karena kalau investasi kan kita kayak naruh uang di awal, terus kita mengharapkannya itu nanti kan, masih lama kan. Kalau nabung kan kita tahu jumlah uang kita berapa, karena kita sendiri yang naruh. Kalau investasi kita nggak tahu uang kita akan jadi berapa nantinya. Kalau yang aku tahu kayak gitu. Oke. Tantangan anak-anak kuliah kali ya, pasti tantangannya itu satu, ajakan main. Jadi lagi anak-anak nabung karena lagi mau beli sesuatu, tiba-tiba ada yang ngajak main. Atau sekarang kayak kalau nugas lebih senangnya di kafe gitu-gitu. Jadi kalau aku sendiri tantangannya itu sih harus ngeluarin uang buat main atau kemana gitu. Orangnya tuh cukup impulsif ya kalau misalkan beli barang atau sesuatu gitu. Mungkin cara mengatasinya itu dengan saya belajar untuk lebih bersabar lah gitu, untuk nahan diri lah supaya uangnya tuh nggak terus nggak cepet habis segala macam, nggak boros. Kalau dari diri aku sendiri, karena aku masih kuliah juga, jadi itu masih ada kegiatan atau suatu hal yang tiba-tiba kita mengeluarkan uang gitu. Kayak misalkan kalau dari aku sendiri kan bawa motor ya, kayak bannya bocor, motor yang mogok gitu. Yang saya tadi bilang tuh Kak, kan dengan perencanaan keuangan yang baik itu kan bisa manajemen resiko-resiko yang akan terjadi di masa depan. Nah dengan begitu perencanaan uang yang baik itu bisa berkontribusi untuk buat perekonomian kedepannya gitu Kak. Kalau perencanaan keuangan itu
tentu saja berkontribusi banget karena dengan adanya perencanaan keuangan itu jadi keuangan kita lebih tertata dan juga sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan. Menurut aku kayaknya ini deh, kalau emang harus jajan di luar, sering-seringin jajannya itu ke UMKM supaya bisa ngebantu perekonomian negara juga. Karena kalau ke yang mungkin ke perusahaan-perusahaan luar nggak terlalu ngebantu kayaknya ya. Jadi better kita harus lebih sering-sering jajan ke UMKM aja guys.